warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua kenikmatan yang kita rasakan, baik di tubuh kita, di hati kita, di akal kita, di keluarga kita, dan dimanapun kita berada, maka semua itu dari Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tidak pantas seorang meminta pujian dan pujaan dari orang lain. Tidak layak seorang hamba menginginkan sanjungan, karena sejatinya yang dia lakukan adalah taufik dari Allah dan anugerah ilahi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam, semoga berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan dan Allah tambahkan untuk hamba kekasihnya, untuk manusia termulia yang pernah ada di muka bumi, untuk satu-satunya hamba yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dari mulai beliau tidur sampai bangun tidur, itulah contoh yang harus menjadi idola kita. Walaupun terkadang kita meremehkan, menyepelekan, merasa tidak butuh untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu masuk surga, semuanya. Semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Ajib. Apakah ada orang yang enggan masuk surga? Para sahabat pun takjub. Dia mengatakan, waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang nggak masuk surga itu? Kayak apa tuh model orang itu? Karena yang kita tahu semua ingin masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, siapa yang patuh kepadaku, maka dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Maka jamaah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita dan keluarganya, istri-istrinya, putra-putrinya, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi dan para sahabatnya. Amma ba'd. Haibati fillah, malam ini tanggal berapa? 19 Jumadil Akhir 1438 Hijriah. 19 Jumadil Akhir. Kemudian kita akan masuk ke bulan Rajab. Lalu kita masuk ke bulan Sya'ban. Ingat, bulan Rajab ini bulan yang mulia. Salah satu bulan haram. Bulan haram. Yang Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Kata Allah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan menzalimi diri kalian tuh di bulan-bulan itu. Nggak sama berbuat dosa di bulan halal dan di bulan haram.
Tapi buat kita semuanya sama. Karena kita nggak pernah tahu mana yang haram dan mana yang halal. Kita hanya tahu bulan ini bulan April, Maret, sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nggak ada di situ bulan haram dan tidak ada di situ bulan halal. Kecuali kita mau belajar, bulan Rajab ini bulan haram. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, ketika mereka berada di bulan haram, mereka kalau melihat pembunuh bapaknya lewat depan rumahnya, dia tidak akan mengganggunya. Orang-orang musyrikin. Tapi buat kita bulan halal, bulan haram gak ada bedanya. Maka tolong jemaah, pelajari ini bulan Rajab, bulan haram. Lalu kita masuk bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Sya'ban, dzaka syahrun. Nabi itu kalau bulan Sya'ban sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau puasa banyak banget. Sampai ditanya Rasul, kenapa kau puasa banyak banget di bulan Sya'ban ini? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfalu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan yurfa'u fihi al-amal. Itu bulan Sya'ban, bulan yang banyak orang lalai di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan haram, Ramadan bulannya Al-Quran. Sehingga pertengahannya ini kadang-kadang orang nggak peduli. Padahal itu bulan diangkatnya amal perbuatannya. Ahibati fillah. Jadi tinggal 71 hari lagi insya Allah kita masuk bulan Ramadan. Tapi antum jangan cuma ingat Ramadan. Depan kita ada bulan Rajab. Habis Rajab ada bulan Sya'ban. Yang bulan-bulan itu kita disuruh banyak beramal kebajikan. Dan tema kita malam ini adalah tentang lari menuju Allah. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Karim untuk mengatakan kepada umat manusia, kalian berlarilah menuju Allah. Lari kalian. Aku nih kata Nabi adalah pemberi peringatan darinya yang nyata. Jadi sejatinya semua orang sedang berlari. Jamaah, kalau di belakang kita ada tsunami, kira-kira bagaimana kita akan berlari? Semua akan berlari kencang dan satu yang jadi tujuan, selamat. Ketika ada api, gunung Merapi meletus dan laharnya keluar, itu orang semua lari. Kemana dia lari? Mencari keselamatan. Tapi ada orang yang lari namun tidak selamat. Karena dia salah tujuan dalam pelarian dia. Seperti orang yang lari dari kejaran lahar menuju jurang. Apa dia akan selamat? Nggak akan selamat. Karena dia salah ke tempat larinya. Pikirannya yang penting lari. Nah, kau harus pilih-pilih mau lari kemana. Allah katakan fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Ahibati fillah. Orang ada yang berlari ke pasar. Lari dia. Takut dari kemiskinan. Sehingga dari pagi sampai sore dia terus bekerja. Seakan-akan dikejar maling kadang-kadang. Lari terus. Mau kemana kau itu? Ada yang lari mencari kedudukan, mencari jabatan. Sudah tua,
Sudah tidak mampu lagi punggungnya untuk menahan tubuhnya. Tetap dia lari mencari jabatan. Lari jemaah. Apapun dia lakukan demi mencapai jabatannya. Dia sedang berlari. Ada yang berlari mencari ketenangan hidup. Mungkin kalau bahasa orang sekarang, galau dia dalam kehidupan ini. Sumpah, suntuk, capek. Masalah tidak pernah selesai. Dia ingin lari dari masalah dia. Lari kemana? Dia buka sabu-sabu. Pikirnya dengan sabu-sabu dia selamat dari semua masalah. Tidak. Kadang-kala orang salah tempat pelarian. Kita harus lari, nah. Karena cepat atau lambat kita akan terkena panggilan malakul maut. Akan datang. Ahibati fillah, di surat Az-Zariyat ayat 50. Tadi yang Anda bacakan, Allah berfirman, fafirru ilallah. Kalian larilah. Kemana? Kemana kita mau lari? Kepada Allah. Ini bumi milik Allah. Allah tuh yang menciptakan keindahan. Tapi Allah juga yang menciptakan iblis dan bala tentaranya. Allah tuh yang menciptakan surga. Dan dia juga yang menciptakan neraka. Dia yang menurunkan hujan sebagai nikmat. Dan dia pula yang menurunkan hujan sebagai azab buat suatu kaum. Itu Allah. Jadi kalau kau takut, takut dari siapa? Takut dari musibah. Siapa yang menurunkan musibah? Takut dari kemiskinan. Siapa yang menjadikan orang itu miskin? Takut dari api neraka. Siapa yang menjadikan neraka? Itu Allah. Jadi kalau begitu kita larinya kemana? Menuju Allah. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku itu, kata Nabi, bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Ustadz, para ulama, para kiai, para guru, mereka adalah pewaris para nabi. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Tugas dia yang memberikan peringatan kepada umatnya. Ada yang nggak suka? Iya, ada yang nggak suka. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu, jemaah. Diusir dari negerinya. Bukan cuma itu, bahkan diboikot dan hendak dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi itulah tugasnya. Ketika menyampaikan peringatan, ada orang-orang yang tidak suka. Innilakum minhu nadhirum mubin. Tatkala beliau mengumpulkan saudara-saudaranya sebelum diperintahkan untuk mengajak kaumnya bangsa Arab, mengajak kaum Quraisy, kabilahnya, beliau itu mengumpulkan keluarganya. Beliau naik. Kira-kira ada 30 orang yang diundang dari keluarganya. Di antaranya ada Abu Lahab. Diundang, dikasih makan, dikasih minum. Itu termasuk cara berdakwah. Kalau kita mau ngajak orang, kasih makan, kasih minum. Setelah dikasih makan, kasih minum, baru Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Allah. Beliau menceritakan kalau beliau adalah nadhir, pemberi peringatan. Beliau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka sa'iral yawm ali hadha jama'tana. Semoga kau celaka sepanjang hari. Kau ngumpulin kita cuma kau mau ngomong ini. Marah. Maka akhirnya bubar. Dan mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai musibah dan gangguan dari kaumnya. Tapi ingat, fafirru ilallah. Kalian larilah menuju Allah. Kata Imam At-Tabari. Imam Tabari ini
Beliau adalah yang pertama menyusun kitab tafsir. Kitab itu besar sekali. Beliau termasuk ulama yang sampai mati tidak menikah. Al-Imam At-Tabari. Apa kata beliau ketika mentafsirkan makna larilah kepada Allah? Fahrubu ayuhan nas min iqabillah ila rahmatihi. Wahai manusia, wahai umat manusia, kalian larilah dari sanksi, dari hukuman Allah kepada rahmatnya. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Sampai kalau kita tahu semut-semut itu dapat rahmat Allah, anjing pun dapat rahmat Allah. Kalian larilah dari azab Allah. Ngapain kalian terus-terusan melakukan dosa? Kalian lari menuju rahmat Allah. Bil imani bihi. Dengan cara apa lari kepada? Dengan iman. Itu catatan yang pertama. Ketika orang hendak lari kepada Allah, maka beriman. Yang kedua, wattiba'i amrih. Mengikuti perintahnya. Kita kadang-kala beriman tapi nggak mau ikut perintah Allah. Aturan Allah kita nggak suka. Bahkan kita senantiasa mengatakan terlalu memberatkan. Kau mau selamat, Allah tuh yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang bikin aturan. Maka kalau kau ingin selamat, beriman kepadanya, mengikuti perintahnya, wal amalu bi ta'ati, dan beramal untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang tafsir fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah, menuju Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Firru ilallah bitaubati min dzunubikum. Larilah kepada Allah dengan bertobat dari dosa-dosa kalian. Sampai kapan kau melakukan dosa itu? Nunggu kapan mau bertobat? Ada orang-orang yang nunggu hatinya keras. Na'udzubillah jemaah. Orang yang suka menunda-nunda taubat bahaya. Hatinya akan seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Sehingga tatkala diajak kepada Allah, akhadhathul izzatu bil itsm. Ada orang-orang yang kalau disuruh taubat, maka dia dengan kesombongannya, dengan mungkin kedudukannya, dia merasakan, kau nyuruh aku bertakwa kepada Allah. Kau itu siapa? Kau gak usah ngurusin aku. Urusi dirimu sendiri. Ada yang seperti itu. Maka makna fafiru ilallah adalah dengan taubat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Nasihat Rasul SAW kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar memberikan nasihat juga kepada sahabatnya. Idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau lagi pagi hari, jangan nunggu sore. Jangan. Untuk bertobat jangan nunggu sore. Untuk beramal, untuk bersedekah jangan nunggu sore. Kau pagi niat, laksanakan. Kalau kau sore jangan nunggu pagi. Wa qala al-Husain ibn Fadl tentang makna fafirru ilallah, ihtarizu min kulli syai'in dunallah. Faman farra ila ghairihi lam yamtani anhu. Kata dia, engkau selamatkan dirimu dari segala sesuatu selain Allah. Pokoknya kau sama Allah. Kalau kau lari kepada selain Allah, punya masalah larinya kepada selain Allah, maka engkau tidak akan bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah. Nggak bisa. Wa qala al-Junayd tentang ayat ini, asy-syaitan da'in ilal batil. Syaitan itu mengajakmu kepada kebatilan. Fafirru ilallah yamna'ukum minhu. Kau lari kepada Allah, kau selamat dari godaan syaitan. Kita ini susah selamat dari godaan syaitan, ya. Kenapa? Karena kita berteman dengan syaitan. Disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih ada yang suka marah-marah. Marah itu dari syaitan. Orang kalau marah kalap, yang keluar dari lisannya
Kalau didengar oleh anaknya mungkin dia bingung. Abah anak ngomong kayak gini. Malu anak. Tapi itulah syaitan. Makanya kau kalau ingin selamat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah akan selamatkan kita. Lari kepada Allah, minta tolong sama Allah apapun kondisi. Wa qala Amr bin Uthman. Amr bin Uthman mengatakan tentang makna fafirru ilallah. Firru min anfusikum ila rabbikum. Kalian lari dari diri kalian menuju Allah. Dari diri kita, Ustaz. Ya. Kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Bisikan-bisikan untuk melakukan ini. Bisikan-bisikan untuk melakukan itu. Itu setan. Jiwa kita menyuruh kepada keburukan. Setan datang numpangin kita. Habis ya. Larinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dhunnun al-Misri, dia menceritakan tentang makna fafirru ilallah. Fafirru minal jahli ilal ilm wa minal kufri ila syukr. Makna fafirru ilallah adalah melarikan diri dari kebodohan kepada ilmu. Jamaah terus terang, pendidikan kita ini kalau bicara agama, agama itu dijadikan sampingan. Nggak butuh sama agama. Kapan butuh sama agama? Nanti kalau bagi warisan. Baru agama dicari-cari. Karena dia anak laki. Anak laki dapat double. Insyaallah. Kau cuma mau sama syariat Allah warisan doang. Tapi yang lainnya kau nggak mau. Mau sama syariat Allah. Kalau mau kawin lagi, datang Ustaz, poligami ini kan sunnah Ustaz ya, Masya Allah. Syariat yang lain nggak ada. Kau larilah dari kebodohan. Manusia ini bodoh. Kita ini bodoh. Dan kita ini zalim. Ustaz, itu mungkin Ustaz. Kita nggak semuanya kayak gitu. Mungkin orang. Allah itu yang mengatakan wa kanal insanu zaluman jahula. Itu kata Allah, manusia itu benar-benar pelaku kezaliman. Zalim itu bukan sekedar zalim jamaah. Zalim yang sangat. Jahula itu bukan jahil biasa. Jahil yang benar-benar jahil. Maka kita perlu lari dari kebodohan kita menuju kepada amal. Dengan apa? Belajar. Belajar jamaah. Orang yang lari kepada Allah itu, yang dulunya nggak pernah belajar, sekarang belajar. Dia berarti kau mana? Wallah Ustaz, ana 40 tahun nggak pernah ikut pengajian. 40 tahun. Sekarang sudah saatnya ana kembali kepada Allah. Iya. Itu orang kembali dari kebodohan menuju kepada Allah, menuntut ilmu. Dan dari kekufuran kepada syukur. Kita ini sering jamaah ya, mengadukan Allah kepada hambanya. Kau lagi susah datang curhat. Wallah, kita orang ketipu. Berapa? Banyak sih, 20 juta. Ya Allah miskin. Nanti lagi Allahu Akbar. Waladi marid, anak-anak sakit. Terus musibah selalu dia adukan. Kalau dapat rizik nggak pernah cerita. Nggak pernah dia cerita. Datang Allah alhamdulillah anda dapat rizki 20 juta. Ente mau pinjam fulus. Ada yang kayak gitu ya mak. Wallah. Kalau dapat rizki pura-pura senyum aja, masya Allah. Paling dikasih gorengan, nah, total gorengan. Kita orang dapat rizki alhamdulillah goreng. Subhanallah. Kita tuh sering kayak gitu. Maka lari kepada Allah tadi dari kekufuran kepada syukur. Kita lebih pandai bersyukur. Itu lari kepada Allah. Wa qala Sahal ibn Abdullah firru mimma siwallah ilallah. Larilah dari selain Allah kepada Allah, apa saja. Punya masalah sama bos, sama atasan, sama istri, istri punya masalah sama suami, larinya kemana? Hamparkan senjata. Bismillah, Allahu Akbar. Tuh Nabi alaihissalam, kalau lagi ada masalah,
idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau kalau dirudung masalah larinya kemana? Ke sholat. Mau kemana kita ini? Apakah ada yang lebih kuat dari Allah? Apakah ada yang lebih perkasa dari Allah? Apakah ada yang lebih kaya dari Allah? Apakah ada yang lebih berkuasa dari Allah? Nggak ada. Allah itu Allahu Akbar. Ahibati fillah, orang yang lari kepada Allah itu tingkatannya ada dua. Al-Imam Ibnul Qayyim menuliskan hal ini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Cuma Al-Harawi yang mengarang kitab itu kemudian disyarah oleh Ibnul Qayyim. Al-Harawi menyebutkan tingkatan orang yang lari kepada Allah itu ada 3. Tapi yang benar 2, yang ketiga nggak benar. Maka Ibnul Qayyim cuma menjelaskan yang 2 ini. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-firar atau firaru al-ammah. Larinya orang-orang awam. Orang itu kan ada orang awam, ada orang bukan awam. Orang bukan awam ini kayak apa ya? Kita ini masuk awam nggak nih? Kita kayaknya sebagian awam, sebagian enggak. Awam itu ya yang mungkin belajar ilmunya sedikit, pengetahuannya tentang Allah sedikit. Mungkin Asmaul Husna dia nggak tahu juga, tentang hukum-hukum dia nggak tahu. Itu mungkin kita sebut orang awam. Tapi ada orang yang khusus, dia sudah jenjangnya beda. Kalau bicara makomnya udah beda gitu orang. Ini makom yang benar, memang betul. Ada orang-orang awam yang sampai kata sebagian ulama, ibadatul awam ada, wa adatu al-arifin ibadah. Ibadahnya orang awam ini rutinitas. Ibadahnya orang awam itu rutinitas, kebiasaan. Kau kenapa sholat? Ya, anak dari kecil udah diajarin sholat. Kenapa puasa? Ya, kalau Ramadan memang puasa semua di rumah. Masa anak nggak puasa? Ya, rutinitas. Tiap tahun anak puasa. Tiap Jumat anak ke masjid. Tiap azan anak sholat. Ya, sekedar suatu kebiasaan. Alhamdulillah bagus, kebiasaan yang bagus. Tapi kebiasaan orang yang arif billah, yang kenal sama Allah, yang alim billah, al-ulama, itu kebiasaannya ibadah. Kebiasaannya. Kita biasa makan. Kita biasa mandi. Ada orang mandi jam 3 tiap hari mandi. Tapi orang-orang yang dia mandi, ya Allah, aku kepingin seger dengan mandi ini supaya bisa sholat tahajud, ya Allah. Mandinya jadi ibadah. Makannya jadi ibadah. Ketika dia makan, dia tidak berpikir mengenyangkan perutnya. Ya Allah, aku kepingin supaya kuat, ya Allah. Karena aku mau bantu pembangunan masjid. Dia mau datang, mau ngangkat batu bata. Kebiasaan dia ibadah, jamaah. Subhanallah. Itulah ilmu yang menjadikan seorang akhirnya bisa memilah-milah. Maka yang pertama, makom yang pertama urusan al-firar ilallah, melarikan diri kepada Allah adalah firaru al-am. Larinya orang awam ini disebutkan di sini minal jahli ilal ilm. Dari kebodohan menuju ilmu. Aqdan wa sa'yan. Bodoh itu bukan cuma bodoh tidak ngerti. Orang yang tidak faham, tidak mengerti sebuah ilmu dikatakan bodoh. Dan orang yang ngerti kemudian dia tidak mengamalkan itu juga orang bodoh. Faham jemaah? Orang yang ngerti tidak mengamalkan ada orang bodoh. Makanya pelaku-pelaku dosa itu Allah selalu mengatakan anjahala, karena kebodohan. Padahal dia tahu hukumnya dosa nih.
Tapi ketika dia tahu dosa tetap dilanggar, berarti dia bodoh. Umpamanya orang yang ditangkap sama polisi karena melanggar. Dia nerobos lampu merah, ditangkap sama polisi. Ditanya sama polisi, "Bapak tahu lampu merah itu nggak boleh diterabas?" "Oh iya, ngerti saya." "Berarti bapak orang bodoh." "Kok bodoh? Saya ngerti kok. Saya paham, nggak bodoh saya." "Iya, bodohnya itu kok dilanggar. Sudah ngerti, tapi kok dilanggar." Ini kebodohan yang pertama. Jadi kebodohan pertama karena nggak tahu ilmu, maka banyak orang melakukan dosa. Selalu katakan, "Ya Allah, ana nggak paham Ustaz, ana nggak belajar Ustaz." Kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sering mengatakan kepada orang-orang yang kerja di pasar, menyuruh mereka untuk tafaqahu, belajar agama kalian, belajar. Kalau enggak kalian nanti akan terjebak dalam riba. Tadi orang di pasar banyak nggak ngerti. Oh ternyata akad seperti ini nggak boleh. Contoh nih, jual arisan. Banyak di masyarakat itu orang jual arisan. Arisan 10 orang, tiap orang dapat 1 juta. Lalu orang pertama dapat dibeli sama orang kedua. Ana beli arisannya berapa? 8 juta. Dia beli 8 juta. Apa kata orang awam? "Ustaz, ridho sama ridho Ustaz. Ana sama sekali tidak merasa terbebani." Nah, ini satu kebodohan. Orang yang nggak ngerti ilmu. Maka orang awam itu lari dari kebodohan menuju ilmu. Dengan belajar dan dengan mengamalkan. Para jamaah, kita pernah bahas insya Allah tentang doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengatakan kepada Shaddad bin Aus, "Ya Shaddad, ketika engkau melihat orang mengumpulkan dunia, ya sibuk mengumpulkan harta, sama Nabi diajarin doa agar Shaddad sibuk berdoa dengan doa itu. Doa itu, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dikasih ketetapan dalam urusan agama ini. Dan azimah 'ala rusyd, keinginan untuk mengamalkan sebuah kebenaran. Karena banyak orang yang belajar tapi nggak diamali. Kadang-kala orang melihat ini Masya Allah ngaji terus, tapi ngomongnya masih kasar. Berarti kita masih ada masalah, cuman. Kau belajar selama ini dapat apa? Ilmu itu seharusnya merubah sikap. Jadi ingat, kebodohan itu ada 2. Yang pertama, karena tidak paham dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki. Nabi Musa ketika oleh kaumnya ketika kaumnya disuruh nyembelih apa? Nyembelih sapi. Apa kata Bani Israel? Qala atattakhiduna huzwa. Engkau mau main-main sama kita, mau gurau sama kita, suruh nyembelih sapi. Apa kata Nabi Musa? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Beliau berlindung dari kebodohan. Baik, yang kedua, wa minal kasali ila tashmir jiddan wa azma. Dan dari malas menuju kesungguh-sungguhan. Malas kadangkala niatnya nggak ada untuk melakukan kebaikan. Allah jamaah. Kadangkala ada orang lulus pesantren, ngerti, anak punya teman lulus Madinah. Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dia lulus Madinah, hafalan Qur'annya banyak, Masya Allah alaih. Bahkan dia suka memberi nasihat kepada anak ketika di Madinah. Semoga Allah memberikan pahala yang besar atas nasihat dia kepada anak. Tapi sekarang nggak ada keinginan untuk mengamalkan. Malas mengamalkan sunnah. Murajaah Qur'annya malas. Tahu baca Qur'an ini 1 huruf dapat 10. Gak pernah ngaji. Tahu pahala ke masjid, dengar azan, tiap langkah itu diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya, diberikan pahala. Tapi
Bukan dia nggak mau, tapi malas. Maka sekarang kau lari kepada Allah, tinggalkan kemalasan itu. Perbaiki keinginanmu. Wa minadh-dhiq ila as-sa'ah thiqatan wa rajan. Dan dari kesempitan menuju keluasan. Percaya sama Allah dan ridho atas takdir. Kesempitan apa? Kita ini sering sempit mikirin dunia. Galau, sumpah, jenuh, gundah. Hati kita jadi sempit, jemaah. Bagaimana supaya kita berbahagia? Tadi, kau lari kepada keluasan. Ketika kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Kita ini milik Allah. Dan kita akan balik kepada Allah. Ketika barangnya hilang, ya Allah, mungkin aku banyak dosanya, ya Allah. Jadi hatinya jadi luas, jemaah. Nggak sempit lagi. Hidupnya senantiasa dikejar dunia. Enggak, dia sudah. Enggak. Ini larinya orang awam ya. Kita tidak bicara larinya orang yang berilmu. Beda lagi nanti. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang larinya orang yang berilmu. Adapun firarul khasah. Jamaah. Azan. Hah? Belum. Larinya orang-orang yang khusus. Dia lari minal khabari ila syuhur. Dari yang selama ini berita kepada kesaksian yang nyata. Berita apa? Ya banyak berita-berita tentang Allah. Berita tentang surga. Berita tentang neraka. Kepada tingkatan dia seakan-akan melihatnya. Itulah tingkatan ihsan dalam beragama. Yang pertama Islam, iman, ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tara. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Seakan-akan kau melihat Allah. Yang selama ini dia baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lalu berbeda tingkatannya. Dia naik kepada melihat, ya Allah, Allah itu maha pengasih. Dari mana kau tahu? Kau lihat tuh. Kau lihat itu kucing. Ngelahirkan anaknya 4 tanpa bidan. Mungkin kita biasa jemaah. Itulah orang awam. Dia tidak akan melihat sesuatu di situ. Tapi orang yang tingkatannya dia lihat rahmat Allah. Subhanallah, subhanallah. Allah tuh kasih tuh. Dia lihat. Ketika melihat orang, melihat kebun lah. Yang kering, mati semuanya. Tahu-tahu turun hujan, hidup itu tumbuh-tumbuhan. Dia ingat Allah. Kadzalika yuhyillahul mauta. Seperti ini Allah menghidupkan orang mati. Ini berbeda sama-sama orang awam yang sekedar tadi yang penting aku ngerti, yang penting semangat beramal. Ini sudah tingkatannya urusan hati dia. Dia lebih mengenal Allah dengan asma'ullahul husna. Kalau dia tidak bisa sampai tingkatan melihat Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, maka dia yakin Allah melihat dia. Sehingga tingkah lakunya nggak seperti orang awam, beda. Wa minal hudud ila tajrid. Ya, yang awalnya memikirkan dirinya. Masih ada orang-orang yang berpikir ana harus seperti ini, nanti gimana ke depan, selalu memikirkan dirinya. Enggak lagi dia memikirkan keuntungan untuk dirinya. Dia sekarang beramal buat Allah Jalla Jalaluhu. Cari duit, iya aku bekerja. Dari pagi sampai sore, buat siapa? Buat Allah. Dia buka usaha, buka perusahaan baru, separuhnya buat Allah. Lagi dia nih, udah tingkatannya beda, sedekahnya sudah tidak 2,5%. Orang awam 2,5%, iya yang penting wajib kan dilaksanakan. Iya, alhamdulillah. Kau melaksanakan yang wajib, Allah itu mensyukuri. Tapi ada orang yang tingkatannya udah naik jemaah. Dia bukan yang wajib-wajib lagi sekarang, udah yang sunnah. Dia mulai kejar itu. Tidak lagi selalu memikirkan
ana, keluarga anak-ana. Tapi dia lebih memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Wa minar rusum ilal usul. Dan dari gambar kepada hakikat asal. Gambar ini maksudnya sholat tuh. Orang sholat kan ruku, sujud. Itu kan gerakan sholat kayak gitu. Orang ini sudah tingkatannya bukan gerakannya aja yang sesuai dengan sunnah. Tapi dia sudah memikirkan tentang kekhusyuan. Tentang isi dari ibadah itu. Karena orang yang sholat, yang sesuai dengan sunnah, walaupun tidak khusyuk, sah apa enggak sholatnya? Sah. Sah sholat. Itu tadi yang kita bicarakan. Ada tingkatan orang-orang awam kadangkala yang penting dia sholat. Tapi ini udah enggak. Dia sudah berpikir bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik kepada Allah. Jangan sampai orang itu sholat nggak ada isinya, nggak ada ruhnya. Ruhnya sholat itu khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat illa 'alal khashiin, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Jadi nggak ada lagi beban buat dia salat, nggak ada lagi. Malam hari jam 3 dia bangun. Dihamparkan senjatanya. Ya Allah, alhamdulillah Kau beri aku kekuatan untuk bangun malam ya Allah. Allahu Akbar. Bahagia dia. Bukan lagi berpikir jumlah rakaatnya, tidak. Dia berpikir kualitas dari ibadahnya. Korban. Dia tidak lagi mencari hewan kurban yang kurus-kurus. Dia perhatian sama luarnya, naam, tapi dia lebih perhatian dengan keikhlasan dirinya. Gimana nih Allah terima kurbanku? Karena innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kita perlu yang awalnya orang awam naik nih. Jangan cuma berpikir yang penting sholat. Enggak, gimana sholatku diterima sama Allah. Gimana sedekahku diterima sama Allah. Sehingga Allah menerima semua amalan ibadahku. Jangan seperti orang yang sholat seakan-akan dia menyembelih hewan kurban yang sudah mati. Kita sering sholat Allahu Akbar, tapi baru ingat kalau kita sholat ketika tasyahud. Asyhadu an la ana lagi sholli ya. Jadi dari tadi ngapain? Ana dari tadi mikirin HP itu ana taruh di mana. Itu terjadi. Tapi kita lihat sebagian sahabat, Allahu Akbar, sampai tingkatannya, Masya Allah jemaah. Baik, kayaknya kita azan dulu. Azan enggak jemaah? Baik, azan dulu lalu kita lanjutkan tentang bagaimana kita mencapai tingkatan lari menuju Allah SWT. Nah, fadhil. Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala wa barik ala Muhammad. فهذه الدعوات التامة والصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. Ahibati fillah, di antara perkara yang membantu kita dalam pelarian kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba hendaknya berlepas diri dari kekuatan dia, berlepas diri dari kemampuan dia, dari jabatan dia, dari hartanya, dari apa semua yang dia miliki. Dia berlepas diri darinya dan tidak menoleh dirinya untuk memuji dan menyucikannya. Maksudnya jangan mengatakan ana sholatnya banyak, alhamdulillah, ana suka bersedekah, ana suka membantu, ana ini orangnya baik lah. Jangan. Kalau kau sudah mengatakan seperti itu, sulit kau akan menuju Allah, karena kau sudah merasa menuju Allah. Bagaimana cara kita menumbuhkan itu di hati kita supaya kita tidak gampang-gampang GR dengan ibadah kita, sok dengan amalan kita. Karena ada orang-orang yang suka meremehkan orang lain, kadang-kala merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah suci, sok suci lah, sok ustadz lah, sok apa. Ada yang seperti itu. Kita perlu lari kepada Allah dengan tidak menoleh kepada diri kita. Seperti orang yang berangkat haji. Bahwa lihat, orang kalau berangkat haji pakai baju apa? Yang umroh. Dia buka semua bajunya. Kalau mungkin di bajunya ada bintang 3, dia lepas. Kalau ada tulisan dirut, apa jabatannya, dia lepas semuanya. Dia hanya pakai sarung dan pakai kain di atasnya selendang. Engkau siapa? Kau bukan siapa-siapa. Engkau hamba Allah yang banyak dosa. Cara menumbuhkan itu, para ulama menjelaskan, ketika membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang bercerita tentang surga, tentang janji-janji Allah yang indah, tentang anugerah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, maka tatkala dia baca ayat itu, maka dia yang lihat dirinya, kayaknya anak nggak pantas dapat itu. Kayaknya nih buat orang-orang yang seperti fulan, buat orang-orang yang seperti fulan, anak kayaknya, ya Allah, anak masih banyak dosanya, ya Allah. Ketika membaca firman Allah, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ketika dia membaca bahwasanya buat orang-orang yang bertakwa adalah kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Bagi mereka kebun-kebun dan anggur-anggur. Bagi mereka bidadari-bidadari yang umurnya sebaya dan mereka cantik-cantik. Bagi mereka minuman yang telah tersediakan. Dia mengatakan, mosok pantas aku dapat ini. Ketika dia membaca firman Allah, yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan semua amal perbuatan kalian. Nggak ada yang tersembunyikan. Kalau mungkin di dunia banyak amalan kita yang kita sembunyikan, tapi nanti akan ditampakkan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. Ketika dia membaca nih ayat, adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berlari dan mengatakan, baca kitabku, baca kitabku. Tatkala dia membaca ayat itu, dia tidak langsung kayaknya anak, enggak. Dia mengatakan, apa bisa anak seperti itu? Apakah anak akan dapat kitab anak dengan tangan kanan, atau sebaliknya anak dapat dengan tangan kiri? Itu perlu dihadirkan tatkala kita membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi hadis yang mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Anak kayaknya masih banyak perintah Nabi yang anak tinggalkan. Masih banyak larangan yang anak langgar. Itu akan membantu kita untuk lari kepada Allah. Tatkala membaca bahwasanya uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang suka bersedekah dalam kondisi lapang atau dia sempit, suka dan duka. Dan mereka orang-orang yang suka menahan emosinya. Ya Allah, ana ini masih belum bisa menahan emosi. Kayaknya ana tidak termasuk penghuni surga. Itu ditumbuhkan di dirinya, sehingga dia akan semakin semangat untuk lari kepada Allah. Tapi kalau sudah merasa baik, ketika dengar ayat, adapun orang yang dapat kitabnya dengan tangannya, kayaknya kita orang. Subhanallah. Jangan. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Kalian itu jangan menyucikan diri kalian. Allah tuh lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Kemudian tatkala membaca ayat-ayat ancaman tentang murka Allah, maka dia bersaksi bahwa kayaknya anak ini yang termasuk dalam ayat ini. Ketika membaca sifat-sifat orang munafikin, maka dia takut, ya Allah, kayaknya anak termasuk. Membaca firman Allah tentang ashabus shimal, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Itu orang yang dapat kitabnya dengan tangan kirinya, berada di bagian kiri. Kayaknya anak-anak ini suka makan dengan tangan kiri. Dia tanya selalu, yang dia maksud kayaknya anak. Jadi kalau ayat-ayat tentang kegembiraan, dia mengatakan ini bukan anak, kayaknya fulan dan fulan. Tapi kalau ayat tentang ancaman, kayaknya anak yang termaksud di sini. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Walan tajida lahum nasira. Kau tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Ana masuk munafik enggak ya? Karena kalau kita tahu, para sahabat itu takut. Kalau Nabi berbicara tentang munafik, dia takut. Kayaknya ana yang dimaksud. Bahkan Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, yang dia mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihim nifaq. Aku pernah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi, semuanya takut mereka itu munafik. Takut ayat itu kena dia. Sedangkan kita lebih sering nuduh orang munafik daripada nuduh diri kita sendiri. Kita merasa aman. Coba kita lihat nih tanda-tanda munafik, supaya kita belajar nih. Tanda-tanda munafik itu banyak. Kita masuk nggak? Tandanya orang munafik ini, kalau berbicara berdusta, kalau dikasih amanat khianat, ingkar janji. Ya, kalau dia berdebat, dia mesti melampaui batas. Orang munafik ini suka mencela nilai-nilai Islam. Orang-orang yang mengamalkan sunnah dicela. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin.
Itu dia suka. Bahkan pernah dalam satu peperangan mereka mengatakan, kita ini nggak pernah melihat orang yang paling suka makan, yang perutnya paling besar. Kata dia, yang paling penakut kalau perang daripada tuh orang-orang yang suka baca Quran. Itu orang-orang munafikin. Suka mencela orang yang taat kepada Allah. Melihat sahabat sedekah sedikit, kata dia, ente sedekah sedikit bawa pulang sudah buat keluarganya. Ketika sedekah banyak, Allah riya ente. Itu orang munafik. Nilai-nilai Islam, mencela kerudung, mencela jilbab. Pokoknya apa saja yang dari Islam dia nggak suka. Kemudian sifat orang munafik itu malas sholat berjamaah. Malas. Kita coba tanya, Bu, sholat sendiri malas apalagi berjamaah? Allah mengatakan tentang orang-orang munafikin itu, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau hendak sholat itu malas, berat tadi. Kita bicara tadi tentang pelarian orang awam dari kemalasan menuju semangat. Jadi kalau kau malas, anak kayaknya masuk munafik nih. Dia ngomong sama diri. Dari mana kau tahu? Ya anak kok malas ya. Katanya Ustaz, orang munafik itu kalau ada adzan malas sholat. Kayaknya anak masuk. Yura'unan nas. Riya. Kalau sholat pun riya. Datang ke masjid. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Salaman sama semua. Padahal nggak pernah ke masjid. Baru pertama dia ke masjid. Mau laporan anak ke masjid nih. Yura'unan nas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau sholat cepet-cepet. Nah kita lihat. Anak kalau sholli di masjid yahanu lama. Tapi kalau di rumah Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad separuh. Kadang-kala nggak baca langsung ruku. Kita lihat ya Allah, anak kayaknya masuk munafik. Kemudian orang munafik itu zikirnya sedikit. Anak ini dalam sehari berapa kali berzikir? Coba tanyakan. Karena orang munafik itu wala yadhkurunallah illa qalila, sedikit zikir. Habis sholat kepingin cepat pergi. Datang ke masjid terakhir, pulang pertama. Hati-hati gitu jemaah. Anak ini kalau ke masjid mesti rokaat kedua. Pulang mesti pertama. Ada orang yang seperti itu. Tidak menuju masjid kecuali kalau sudah qomat. Ya Allah, antum bertanya. Kemudian di antara sifat orang munafikin ini gak suka dengan kebaikan. Allah mengatakan al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang munafik dan wanita-wanita munafik itu sebagian di antara mereka adalah kekasih buat sebagian lainnya. Mereka saling mendukung. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka itu suka menyuruh kepada kemungkaran, enggak suka dengan kebaikan. Kita kalau diajak kebaikan susah, bahkan kita lebih suka dengan kemungkaran. Diajak ibadah, diajak ke majelis taklim, aduh, sudahlah, jangan terlalu ekstrim dalam beragama. Diajak ke kafe, ahlan wa sahlan, bismillah, yuk berangkat. Ada yang seperti itu. Dia nyuruh kepada kemungkaran dan melarang kebaikan, dihalang-halangi, berusaha kebaikan ini ditutup. Kalau bisa orang tidak berbuat kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum. Pelit dalam urusan ibadah. Nyumbang masjid, Masya Allah, sulitnya jemaah. Nyumbang dangdutan, Masya Allah, anak yang Coca-Colanya. Dia yang nyumbang makan, nyumbang minuman untuk sebuah kemaksiatan. Hati-hati. Kita perlu tanya sama diri kita, kita ini kemana? Kemudian para jamaah, orang-orang munafik itu merasa aman dari kemunafikan. Anak nggak mungkin munafik, anak ini jamaah. Anak ini orang mukmin. Mungkin antum yang munafik. Itu
Kata Hasan Al-Basri, al-mu'min jama'a baina ihsanin wa makhafah. Orang yang beriman itu dia banyak beramal soleh, tapi dia takut gak diterima. Tapi kalau orang munafik, amal solehnya sedikit, tapi merasa aman. Tenang jemaah, Allah itu Ghafurur Rahim. Tenanglah. Maka hati-hati. Akhirnya ingatlah bahwa kita semua berlari kepada Allah. Allah memberikan kabar gembira buat orang-orang yang bertakwa. Telah qad aflahal mu'minun. Aduh, kayaknya anak gak masuk. Orang mukmin itu yang kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar tuh. Anak kalau dikasih nasihat dengan nama Allah, anak malah nolak. Aduh. Ketika dia baca ayat-ayat ancaman, ya Allah, kayaknya anak masuk dalam ayat ini. Dengan seperti itu kita akan berlari kencang menuju Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita akan banyak. Taubat kita tidak akan pernah berhenti. Nabi SAW sekali duduk 100 kali istighfar. Sekali duduk, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali jemaah. Kita nih baru 10 kali, alhamdulillah sudah banyak. Udah perasaan. Kadang-kadang alhamdulillah anak nggak menghitung, Ustaz. Enggak. Berapa? Wallahu a'lam, mungkin lebih dari 30, Ustaz. Lebih 30, nggak sampai 100. Kalau menghitung kau tahu. Ketika membaca ayat-ayat ancaman, kita banyak, ya Allah, mudah-mudahan kau jauhkan aku dari sana. Dan yang terakhir banyak berdoa kepada Allah jamaah. Karena terus terang, tatkala kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, di sini kita mengatakan, ya Allah, cuma kau yang bisa bantu. Cuma kau yang bisa bantu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin ini ada pertanyaan yang udah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Anda mau tanya, bagaimana sikap saya untuk menembus dosa saya? Saya memiliki tato, Ustaz. Apakah saya harus menyetrika atau cukup dengan bertobat? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Iya. Sepertinya orang yang lari kepada Allah. Dia takut nggak diampuni dosanya. Dia takut laknat itu terus ada pada dirinya. Karena la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustawshima. Nabi itu melaknat. Washima itu wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Ustaz, berarti kalau laki nggak apa-apa, Ustaz. Kan hadisnya wanita. Iya, betul. Karena dulu yang mentato wanita. Nggak ada lelaki mentato, itu jarang banget. Kenapa wanita mentato? Wanita mentato itu untuk supaya kelihatan lebih cantik. Karena dia kurang. Wanita itu kan banyak aksesorisnya. Mulai dari apalah, dari anting. Antingnya bukan 1, 2, 3. Sekarang ada orang laki pakai anting dari baut. Antum tahu? Kupingnya dikasih baut. Katanya ini untuk membedakan, Ustaz, antara anting putra dan putri. Insya Allah. Anak takut nanti ada yang pakai obeng ya sama antingnya. Itu buat wanita tuh memang kurang, merasa kurang. Dia butuh menyempurnakan dirinya. Dia pakai kalung, pakai gelang. Sekarang banyak lelaki pakai gelang. Gelang dari tali sepatu. Dari apa? Tali. Kenapa? Takut hilang katanya. Nanti kalau hilang ketahuan, oh ini gelangnya fulan. Lelaki sempurna Allah ciptakan. Makanya dulu yang mentato itu wanita. Untuk kelihatan cantik. Dia tato di alisnya, dia kasih tato di lehernya, dia tato di dagunya. Gimana dia tato? Makanya jelas wanita dulu. Tapi itu hukum sama buat lelaki. Terus bagaimana tobatnya orang yang telah mentato? Yang pertama, seperti syarat tobat lain. Kalau dia bisa menghilangkan, dia menghilangkan tanpa menyakiti diri. Dengan setrika dia menyakiti diri. Kalau mungkin nanti ada teknologi yang bisa menghapuskan itu, yang tidak menyakiti dirinya, dia hapuskan. Kalau tidak perlu dia menghapuskan. Tapi jangan bangga dengan tato itu.
Karena itu dosa, itu lambang dosa. Kadang-kadang orang ada tato malah dia gaya, pakai kaos pendek, insyaallah. Dengan jenggotnya, aku tobat jemaah, insyaallah. Harus tobat, hatinya ditunjuk-tunjukkan. Kau tobat, kau tutupi. Karena ini lambang dosa, kau pelaku dosa, seharusnya kau malu. Jangan kau tunjuk-tunjukkan kepada orang. Apalagi kalau tatonya itu gambar yang bernyawa. Yang tunjuknya kita tahu malaikat itu nggak masuk ke rumah yang ada gambarnya. Makanya kalau bisa gambar bernyawa itu dihilangkan tanpa menyakiti dirinya. Karena kalau nyetrika jelasnya itu menyiksa dirinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, saya masih menunda untuk bertobat karena saya distempel sebagai Wahabi. Karena berbeda dengan santri yang di pesantren, bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Ini sudah distempel masih nunda tobat. Sudah stempel. Jamaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij yang ada di daerah, sehingga akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan. Orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Ada yang mengatakan Wahabi ini Yahudi. Subhanallah. Dia maksudnya Wahabi sekarang siapa? Raja Salman. Nah, kalau mereka mengatakan Wahabi sekarang adalah Saudi ya. Subhanallah. Maka seharusnya ya kita pelan-pelan memahamkan orang bahwasanya Saudi itu bukan Wahabi. Mereka itu mengajarkan sunnah. Mereka mengajak kepada, kalau belajar fikih kita tahu fikih yang dipakai. Anak sekolah di Medina. Jadi kalau dikatakan orang yang Wahabi, orang yang paling ngerti Wahabi mungkin di antara antum yang ada di sini. Anak 15 tahun di Madinah belajar. Kita belajar semua aliran di situ. Semua madhab kita pelajari. Kita belajarnya udah yang namanya fiqhil muqaranah, perbandingan. Bukan lagi dicekokin yang harus kayak gini. Enggak. Kita itu punya Al-Quran dan punya sunnah. Dan kita punya ulama-ulama yang telah banyak memberikan andil buat kita, berandil dalam menyimpulkan hukum-hukum. Itu yang dipelajari di dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki. Bahkan Saudi sekarang lajnah daimah, majelis ulamanya itu dari 4 madhab itu ada. Majelis ulamanya dari 4 madhab ada. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, dan ada yang Hambali. Cuma itulah kebencian kepada Al-Quran dan Sunnah kadangkala yang membuat orang jadi buta. Dan juga mungkin sebabnya salah satu orang atau oknum yang mengajak kepada Sunnah untuk menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi caranya nggak benar, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang macam-macam. Jadi kalau anak antum nggak perlu ditunda untuk bertobat, artinya kembali kepada Allah. Dengan apa? Kalau itu perintah Nabi, amalkan. Itu larangan, tinggalkan. Kan enak kita sebenarnya, nggak repot jadi orang Islam itu. Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Artinya tidak memberatkan. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Tapi kalau aku melarang, tinggalkan. Tinggalkan kalau aku melarang. Kenapa kalau larangan harus ditinggalkan? Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh energi.
Yang pertama, larangan itu sedikit dan tidak butuh energi. Antum meninggalkan, umpamanya meninggalkan zina, naudzubillah min dzalik. Apakah butuh energi? Kan nggak butuh, antum di rumah selesai. Tapi kalau disuruh sholat ke masjid, nah ini kan butuh energi. Ada orang yang nggak mampu, artinya ya Allah kaki anak sakit nggak bisa jalan. Iya, kau silakan sholat di rumah. Tapi kalau untuk meninggalkan yang haram, apa sih beratnya? Meninggalkan yang haram itu kan kau nggak perlu bekerja. Tinggalkan khamar udah, tinggalkan riba ya udah selesai, diam aja Pak. Tapi kalau sudah amal maka sesuai kemampuan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ulama pewaris para nabi. Apakah fatwa ulama adalah suatu hukum yang kita harus sami'na wa ata'na? Ingat, kalau bicara fatwa para ulama, orang-orang awam itu agamanya memang minta fatwa. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kau nggak ngerti. Jadi berkaitan dengan fatwa ulama ini, kalau kau orang awam nggak ngerti datang ke ustadz, ustadz apa hukumnya ini ustadz? Umpamanya dia nggak bisa baca, dia memang benar-benar nol dalam urusan agama. Dia tanya, umpamanya seorang tukang beca atau seorang petani, dia tanya ustadz hukumnya kayak gini apa ustadz? Kata ustadznya nggak boleh haram, ya udah cukup. Tapi kalau dia bisa menuntut ilmu maka dia. Jadi fatwa ulama itu tidak mengikat. Bisa jadi ulama lain menyelisih fatwa itu. Artinya ada fatwa ulama, oh kok nggak boleh nyelisih harus sami'na wa ata'na. Enggak, ini kan fatwa. Dan aku lihat ternyata ada fatwa lain yang lebih kuat dengan dalil-dalil. Dan aku alhamdulillah aku bisa baca, sehingga dia boleh menimbang-nimbang. Jadi kalau sami'na wa ata'na buat orang awam, ya makanya udah cukup pertanyaannya jamaah. Iya. Jadi kalau untuk orang awam memang dia tanya kemudian diamalkan. Namun orang awam ini punya kewajiban memilih ustadz, memilih kiai, memilih guru. Gak semua orang ditanya. Karena kita lihat semua ini jadi ustadz. Semua jadi ustadz. Sampai ada ustadznya artis ya, yang kemarin ditangkap itu. Siapa namanya? Gatot itu siapa? Siapa? Brojo Musti. Kayak gitu. Itu kan dijadikan rujukan oleh para artis. Misalnya tanya apa? Naudzubillah. Kok nggak pilih-pilih ustadz kayak gitu? Maka pilih ustadz. Gimana milih yang paling berilmu? Tahu dari mana ustadz? Ya, kalau dia menyampaikan, dia mesti merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan dia sampaikan pendapat para sahabat. Oh, ini berilmu. Yang paling warok dalam urusan halal haram, dia berusaha hati-hati orangnya, gak gampang-gampang dia. Yang zuhud, dia tidak sibuk memperkaya diri untuk dunia, tapi dia sibuk mencari dunia untuk akhiratnya. Kita kayaknya ini insya Allah pas hati anak, tanya nggak apa-apa kepada mereka. Dan kalau sudah dapat ilmu ya amalkan. Ketika tidak pas, anak kok tidak pas ya, anak mau belajar lagi, nggak apa-apa, fadhal belajar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya telah bebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.